Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Seruyan. Di sini kami akan menampilkan video presentasi tentang menganalisis struktur jembatan tahan gempa. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah struktur jembatan tahan gempa dengan dosen pengampu Dermawan Jebua STMT. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Langsung saja, mari kita simak video presentasi dari kami. Oke, saya Hendri Dwi Purnomo. Di sini saya akan memandu video presentasi ini. Baik, langsung saja. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Hendri Dwi Purnomo, dengan NIM 2022 30101004. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Yang selanjutnya, Husnul Nikmah dengan NIM 2022 30101019. Yang selanjutnya, Abdul Halim dengan NIM 2022 30101008. Yang selanjutnya, Andi dengan NIM 2022 30101007. Dan yang terakhir, M. Rifki Hidayat 2022 30101011. Pembahasan menganalisis struktur jembatan tahan gempa. Poin 1.1, sejarah jembatan Golden Gate. Poin 1.2, masalah yang dihadapi saat pembangunan jembatan Golden Gate. Poin 1.3, kelemahan struktur jembatan Golden Gate. Poin 1.4, langkah-langkah pembangunan jembatan Golden Gate. Poin 1.5, pengujian jembatan Golden Gate. Poin 1.1, sejarah jembatan Golden Gate. Jembatan Golden Gate adalah sebuah jembatan gantung di sepanjang Golden Gate, sebuah bukaan dari Samudra Pasifik ke Teluk San Francisco. Jembatan ini menghubungkan kota San Francisco, California di semenanjung San Francisco dan Kabupaten Marin, California. Panjang jembatan keseluruhan 2.727 meter. Jarak antara menara adalah 1.280 meter dan ketinggiannya adalah 240 meter di atas permukaan air. Jembatan ini adalah hasil dari Joseph Strauss, seorang teknisi yang bertanggung jawab atas lebih dari 400 gambar jembatan. Meskipun jauh lebih kecil dari jembatan Golden Gate ini dan kebanyakan di dalam benua, Strauss telah menghabiskan lebih dari 1 dekade untuk mengumpulkan dukungan di California Utara. Usulan awal Strauss untuk lokasi ini tidak benar-benar bagus diarsipkan 2006 Juli tanggal 18 di Wayback Machine. Terdiri dari sebuah cantilever besar di setiap sisi yang dihubungkan dengan bagian suspensi terpusat. Orang penting lainnya dari proyek ini termasuk arsitek Irving Morrow, bertanggung jawab atas sentuhan Art Deco dan pilihan warna, dan teknisi Carles Alton Ellis dan perancang jembatan Leon Moisseiff yang bekerja sama dalam matematika kompleks yang terlibat. Jembatan Golden Gate pernah terjadi gempa bumi pada saat pembangunannya. Pada bulan Juni 1935, gempa bumi melanda wilayah itu ketika orang bekerja di atas menara selatan jembatan yang belum selesai. Menara itu bergoyang 16 kaki setiap jalan. Ada 12 atau 13 orang di atas tanpa ada cara untuk turun, ujar salah satu pekerja. Selanjutnya 1.2, masalah yang dihadapi saat pembangunan jembatan Golden Gate. Masalah yang dihadapi ketika pembangunan jembatan seperti ini yaitu tiang penyangga akan menekuk karena adanya tarikan horizontal yang tidak seimbang. Cara mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara memanjangkan kabel utama
dan mendekatkan antara tiang satu dengan tiang yang lain, disertakan dengan kabel penambat dengan sistem penjangkaran untuk menyeimbangkan beban horizontal yang ada. Mengatasi tantangan rekayasa lainnya, ekspansi internal beton dan struktur baja terkait akan mengembang atau menyusut berdasarkan variasi suhu lingkungan. Jika kita membangun jembatan ini sebagai suatu kesatuan pada hari yang cerah dan terik, jembatan akan melebar dan menyebabkan tekanan yang luar biasa pada menara dan juga pada jalan. Akhirnya jembatan itu akan mengalami kerusakan. Selanjutnya, poin 1.3, kelemahan struktur jembatan Golden Gate. Pada struktur jembatan seperti ini, titik terlemahnya adalah sambungan kabel dengan dek jalan, maka solusinya adalah dengan cara menambahkan plat untuk jalan dan langsung disambungkan dengan kabel karena baja mudah mengikat dengan struktur baja lainnya. Pada hari jadi yang ke-50, ketika lebih dari 300.000 orang berkumpul di jembatan itu, sekaligus beban jembatan gantung yang kelebihan beban dapat menyebabkan melorot, bahkan ini bisa menyebabkan menara utama melengkung ke dalam. Inilah yang terjadi pada hari itu. Dek jalan merosot hampir 2 meter, bahkan dengan beban yang ekstrim ini, jembatan Golden Gate proyek yang sukses ini menandakan loncatan besar dalam teknik sipil. Selanjutnya 1.4, langkah-langkah pembangunan jembatan Golden Gate. Jembatan Golden Gate adalah sebuah jembatan gantung yang sangat sederhana, bisa dibangun dengan cara berikut. Mendirikan 2 menara di kedua ujung laut dan menggantung kabel panjang di antara menara tersebut. Kabel ini bisa dibilang mendekati sebagai parabola. Pasang dek jalan beton. Dengan pilar ini akan menopang ke ujung dek jalan. Ketika kita menghubungkan kabel suspensi antara kabel utama dan dek jalan, jembatan pun bertopang sehingga jalan tidak akan runtuh. Teknisi memilih desain suspensi untuk tempat ini adalah karena jarak antara 2 garis pantai Golden Gate sekitar 2,7 km. Sebelumnya, mengapa Mr. Joseph tidak membangun jembatan menggunakan dermaga ataupun jembatan struktur lengkung? Yaitu karena apabila membangun jembatan dermaga itu akan menghalangi pergerakan kapal laut dan penggunaan biaya yang relatif mahal. Dan apabila melakukan pembangunan jembatan struktur lengkung, yaitu karena terlalu rumit untuk dibangun di daerah yang cukup luas seperti itu. Mr. Joseph memilih desain suspensi jembatan yang bisa mengatasi semua kekurangan. Jembatan ini memiliki konstruksi menara sisi selatan lebih keras daripada menara sisi utara. Ini karena pembangunan menara selatan harus mengantisipasi lautan Pasifik yang ganas. Pondasi menara harus dibangun di atas batuan dasar yang kuat yang disebut lapisan keras. Untuk sisi selatan, lapisan keras berada 50 kaki di bawah permukaan laut dan memiliki dasar yang curam. Pekerja perlu menggali sedalam ini dan membangun fondasi RCC untuk menara selatan. Untuk melakukannya, pertama, menyewa penyelam profesional untuk meledakkan bom di bawah air, dan para penyelam membersihkan puing-puing ledakan dan menghaluskan permukaan. Setelah itu, tiba saatnya membangun kerangka baja dan kayu di atas permukaan ini. Dapat kita perhatikan dari video penampang struktur yang mereka bangun. Kemudian, beton dituangkan untuk membuat sesuatu yang disebut dinding fender. Setelah itu, semua air di dalam dipompa keluar. Setelah dinding spekbor siap, para pekerja belum bisa masuk ke dalam dinding fender karena tekanan air laut yang sangat kuat, sehingga dinding spekbor harus menanggung tekanan ke dalam yang besar. Dan konstruksi semacam ini rawan runtuh, sangat tidak aman. Punya ide yang cerdas. Awalnya mereka memasang tabung peledakan, save pekerja dan save material di dalam dinding fender. Caranya adalah dengan membangun plat beton bertulang yang tebal sehingga pekerja bisa bekerja di bawahnya. Cara pekerja mencapai ruang pekerjaan cukup menarik. Melalui poros pekerja, mereka terus-menerus mengebor batu-batu besar dan menggali di bawah lempengan LCC.
Lempengan LCC ini menopang dinding spekboard dan melindungi pekerja di bawahnya dari arus yang deras. Selama proses ini, seluruh struktur dinding pendel dibiarkan tenggelam secara perlahan. Dari video dapat diperhatikan, akhirnya mereka mencapai lapisan keras yang berbatu. Setelah meratakan lapisan keras, mereka mulai membangun struktur baja dan membangun fondasi LCC konstruksi fondasi. Sekarang saatnya melihat pembangunan menara raksasa. Setelah fondasi siap, mereka memasang plat dasar baja di atasnya sel baja berongga ini. Mereka merakit dan memaku sel-sel ini. Mr. Joseph merancang struktur sel yang unik ini agar ekonomis dan juga kuat. Lalu saatnya untuk meletakkan kabel utama. Untuk melakukannya, mereka pertama kali memasang sedel kabel di atas menara. Kabel utama terdiri dari 27.000 kabel yang lebih kecil dengan total panjang 129.000 km. Kawat baja digunakan untuk pembuatannya. Untuk memulai memasang kabel ini, para pekerja pertama-tama membangun jembatan catwalk untuk diri mereka sendiri. Pada awalnya, para pekerja meletakkan kawat pendukung kabel utama melakukan perjalanan melalui roda berputar ini. Selanjutnya, kabel-kabel kecil ini dilewatkan di atas menara melalui kabel-kabel satu persatu dan kemudian dijepit. Kemudian para pekerja menekan kabel dengan kuat menggunakan alat press hidrolik. Mereka secara bersamaan melilitkan kabel bersama-sama menggunakan kawat baja galvanis. Itulah sebabnya kabel utama terlihat seperti satu pipa besar. Kabel ini ditambahkan ke batuan dasar dengan plat baja untai. Setelah meletakkan kabel utama, kabel suspensi dipasang. Yang tersisa untuk dilakukan hanyalah membangun struktur dek dan meletakkan beton untuk jalanan. Perakitan bagian individu dilakukan dengan menggunakan derek dan sambungannya diamankan dengan paku keling. Menghubungkan struktur dengan kabel utama menggunakan kabel gantung. Selain itu, untuk mempertahankan beban yang sama pada kabel, pekerja harus merakit sistem ini secara bersamaan dan merata di dua arah untuk setiap menara. Dengan demikian, jembatan Golden Gate menjadi jembatan 250 pasang kabel vertikal yang digunakan, dan mereka menggantung seluruh dek jembatan ke kabel utama. Detail konstruksi jalan beton di atas struktural kokoh ini, pekerja pertama-tama meletakkan bekisting kayu. Mereka memasang batang baja mengelasnya ke bagian baja di bawahnya, dan kemudian menuangkan dan memadatkan beton menggunakan vibrator. Selanjutnya, 1.5 pengujian jembatan Golden Gate. Pada hari jadinya yang ke-50, ketika lebih dari 300.000 orang berkumpul di jembatan itu sekaligus, beban jembatan gantung yang kelebihan beban dapat menyebabkan jembatan melorot, bahkan ini bisa menyebabkan menara utama melengkung ke dalam. Inilah yang terjadi pada hari itu. Dek jalan melorot hampir 2 meter, bahkan dengan beban yang ekstrim ini. Jembatan Golden Gate, proyek yang sukses ini menandakan loncatan besar dalam teknik sipil. Oke, cukup sekian video presentasi kami dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.